Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ceria. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah kita sampaikan karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk proses belajar mengajar dalam hal menuntut ilmu. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum proses belajar mengajar kita mulai, terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua, silakan dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Firandi nih, Saya. Febriya Wulandari, Talita Khairana Naziha. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, siapa yang masih ingat kemarin Ibu bilang pertemuan ini kita akan membahas apa? Ada yang ingat? Saya Ya, apa? membiasakan berperilaku berbuat terpuji. Bagus. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang membiasakan perilaku terpuji, yaitu pentingnya akhlak berpakaian, berhias, dan perjalanan, bertamu, serta menerima tamu. Nah, anak-anak ibu sekalian, di sini ada yang tahu tidak tentang pengertian dan pentingnya akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, serta menerima tamu? Tidak, Bu. Oh, jadi belum ada yang tahu ya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian pentingnya akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, serta menerima tamu. Karena apa? Motivasi dari kita mempelajari ini adalah untuk memberikan adab atau akhlak yang baik kepada kita, supaya kita tahu bagaimana sih sebenarnya akhlak yang baik untuk bertamu, berpakaian, berhias, perjalanan, serta menerima tamu. Semua hal itu ada adab istiadatnya, supaya kita mendapatkan pahala serta berkah dunia akhirat. Bagus. Nah, di sini kita bahas dulu satu persatu tentang pentingnya akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, serta menerima tamu. Di sini ada yang tahu tidak pengertian pakaian itu apa? Saya. Ya, apa itu pakaian? Baju. Lagi? Celana. Betul. Nah, di sini baju dan celana termasuk pakaian. Betul. Nah, pakaian itu adalah salah satu pelindung fisik manusia. Tentunya pakaian itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, bukan? Nah, di sini pakaian itu memang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Tentunya haruslah sesuai dengan syariat Islam. Bagus. Di sini dalam bahasa Arab, pakaian itu disebut dengan kata libasun siyabun. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian itu tersendiri diartikan sebagai barang apa yang bisa dipakai oleh seseorang, baik berupa pakaian, baju, celana, sarung, dan lain sebagainya. Dan sedangkan menurut istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh seseorang dalam berbagai ukuran dan model, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya untuk tujuan yang bersifat khusus. Nah, di sini udah ada belum yang paham tentang pengertian berpakaian dari yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham? Sudah. Nah, jadi pakaian itu adalah segala sesuatu yang kita gunakan
yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Kita masuk yang kedua, ialah tentang berhias. Nah, di sini ada yang tahu tidak berhias itu seperti apa? Pakaian make up. Iya, betul. Di sini berhias itu bukan hanya dengan make up saja, tetapi pakaian kita, barang benda-benda yang kita pakai seperti kalung, aksesoris apapun itu termasuk dengan berhias, kategori berhias. Nah, di dalam bahasa Arab, berhias disebut dengan kata tazayyana yataziyanu. Nah, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian atau lainnya. Yang jelas itu dengan yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah, berpakaian dengan pakaian yang indah. Sedangkan menurut istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris, atau make up yang memperelok diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan keindahan bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri terhadap yang memakainya. Di sini kita boleh berhias tetapi sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak boleh memakai perhiasan atau make up yang berlebihan. Misalnya nih, memakai make up, memakai lipstik itu tebal, memakai bedak itu 5 cm ke depan, itu wajar nggak? Tidak. Nah, di sini make up itu kita harus make up baju itu kita harus sesuaikan dengan syariat Islam. Kalau berbaju kita harus berpakai pakaian yang menutup aurat, menutupi semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermake up pun juga seperti itu, tidak boleh yang namanya berlebihan atau berfoya-foya. Terus kita lanjut ke akhlak perjalanan. Nah, di sini perjalanan itu tersendiri juga memiliki peraturan dari agama kita. Siapa yang di sini yang tahu apa itu perjalanan? Jalan-jalan. Ya, itu juga termasuk. Nah, di sini Islam mengajarkan agar setiap perjalanan yang kita lakukan itu bertujuan untuk mencari ridho Allah. Yaitu di antara perjalanannya adalah haji, umroh, menyambung tali silaturahmi seperti kita bepergian ke rumah saudara, kakek, nenek, dan lainnya. Serta untuk menuntut ilmu, berdakwah, atau semua yang berperan di jalan Allah itu termasuk perjalanan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini ada beberapa pedoman yang bisa kita pegang untuk adab dalam perjalanan menurut syariat Islam. Di antaranya bermusyawarah dan sholat istikharah. Yang kedua, mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. Yang ketiga, kita tidak boleh pergi sendiri. Harus ada yang menemani, minimal kita tuh berdua orang gitu. Kalau itu untuk wanita. Nah, di sini juga ada akhlak bertamu. Di sini siapa yang sudah pernah bertamu ke rumah tetangga atau ke rumah kerabatnya? Di sini siapa yang sudah pernah bertamu ke rumah tetangga atau kerabatnya? Saya. Nah, di sini bertamu itu kalau menurut Ananda Ibu semua itu ada adat istiadatnya tidak? Ada. Atau kita sembarang masuk aja gitu ke rumah orang tanpa adanya salam atau apapun jenisnya itu? Tidak. Tidak. Nah, di sini
di pertemuan ini secara ininya kita membahas tentang pengertiannya saja dulu, ya kan? Di sini pengertian bertamu dalam bahasa Arab itu, bertamu itu diartikan dengan kata liziyarati istadafa yastadifu. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu diartikan datang atau berkunjung ke rumah seseorang teman ataupun kerabat untuk satu tujuan ataupun maksud tertentu. Nah, sedangkan menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Jadi, bertamu itu baik tidak untuk kita? Baik. Ya baik, karena dalam bertamu kita bisa mempererat tali silaturahmi, bisa menimbulkan pahala juga bagi kita untuk bertamu. Nah, di sini ada beberapa akhlak dalam bertamu, yaitu jangan bertamu sembarang waktu. Jadi kita tidak boleh bertamu sembarang waktu. Kita harus lihat waktu juga untuk bertamu. Contohnya, boleh nggak kita bertamu tengah malam, sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam? Boleh tidak? Tidak. Bagus. Kita itu tidak boleh bertamu sembarang waktu. Kita harus bertamu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang kedua, kalau diterima bertamu, jangan selalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Nah, kalau kita bertamu ke rumah orang, boleh tidak kita bertamu sampai berhari-hari? Tidak. Jadi kalau kita bertamu, misalnya nih kita ke rumah si Khaira, pergi ke rumah si Fira. Di situ Khaira tujuannya untuk mengantar tugas yang telah diberikan oleh guru yang dikumpulkan melalui Fira. Jadi Khaira di situ tujuannya untuk mengantarkan tugas, ya khusus mengantar tugas saja, tidak boleh minta makan, minta minum dulu, kecuali si Firanya menyediakan untuk Khaira. Jadi Khaira setelah tujuan Khaira selesai, Khaira sudah mengantarkan tugas Khaira untuk ke Fira, Khaira itu boleh pulang, tidak boleh lama-lama di situ untuk merepotkan si Fira. Paham? Paham. Nah, selanjutnya jangan melakukan kegiatan yang membuat tuan rumah terganggu. Nah, misalnya nih, si Fira ke rumah Khaira. Si Fira ke rumah Khaira dalam artian untuk bertamu, bermain. Tetapi Khaira tidak boleh juga untuk mengganggu si Fira, misalnya bongkar inilah, bongkar itulah, sehingga kalau si Fira pulang, Khairanya kerepotan untuk memperbaikinya kembali. Nah, dan yang keempat, kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah tuan tamu itu. Nah, misalnya disuguhi makanan atau minuman, kita tidak boleh tidak meminumnya, kita harus meminumnya gitu. Harus memakan makanan yang disediakan, harus meminum minuman yang telah disediakan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang berpuasa sunnah sebaiknya berbuka puasanya untuk menghormati jamuan. Dia lagi puasa sunnah, sementara dia bertamu ke rumah temannya, disuguhilah dia makanan dan minuman. Dia wajib gitu untuk berbuka puasa saat makanannya disuguhkan. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, kita itu harus pamit sebelum pulang. Datang aja kita pakai salam, masa iya pulangnya tidak pakai salam? Jadi kalau tuan rumahnya lagi ke belakang atau kemana, setidaknya kita tuh tungguin dia dulu di situ, duduk tungguin, baru berpamitan, baru boleh pulang. Jadi itulah adat istiadat dalam bertamu. Jadi Ananda Ibu sudah paham semua? Sudah. Di sini yang terakhir adalah akhlak menerima tamu.
Siapa yang sudah pernah menerima tamu di rumahnya? Saya. Pastinya udah pernah semua lah ya orang bertamu ke rumahnya, baik teman, keluarga, atau siapapun itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu itu diartikan kedatangan orang yang bertamu melewat atau berkunjung secara ke rumah kita gitu. Sedangkan menurut istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sebagai agama yang serius dalam memberikan perhatian orang yang sedang bertamu, sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-haknya dalam Islam. Karena itu, menghormati tamu merupakan perhatian yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini kita tuh menerima tamu tuh harus dengan sopan, tidak boleh. Misalnya, walaupun kita lagi berantem di rumah sama saudara, sama orang tua atau siapapun itu, ketika tamu datang hendaklah kita meredakan amarah kita terlebih dahulu. Sebaiknya kita berperilaku seperti tidak ada kejadian di waktu itu. Nah, haruslah sambut tamu dengan lembut, dengan baik, suguhkan makanan atau minuman, dan sebaiknya perlakukan tamu dengan hormat dan baik, supaya kita mendapatkan berkah dan pahala dari Allah. Nah, dari semua ini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Tidak. Nah, jadi di sini ibu bagi menjadi beberapa kelompok nantinya. Kalian tuh harus membahas tentang pentingnya akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Nah, nanti hasil dari kalian diskusikan per kelompok itu kita akan bahas ke depan satu persatu kelompok dan akan kita diskusikan kembali. Paham? Paham. Nanti ibu kasih kelompoknya. Dan di sini ibu mau bertanya, dalam berpakaian seharusnya kita mengikuti syariat Islam atau bukan? Iya. Semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi di sini kesimpulannya, Ananda ibu sekalian, semua yang kita lakukan di dunia ini harus ada akhlak, ada adat istiadatnya, harus ada peraturannya, baik itu menurut agama ataupun menurut negara. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan dalam hal apapun itu. Bahkan berpakaian tersendiri pun kita diatur oleh agama. Jadi di sini kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menurut keinginan hati nurani kita sendiri. Boleh, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam. Di sini habis mata pelajaran ini siapa lagi yang mau masuk? Seni budaya? Iya. Jadi kita cukup dulu sampai di sini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Dan sebelum ibu akhiri, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.